Iya, kami dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, memberikan apresiasi terhadap langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, oleh Pak Deddy Mulyadi. Siapa tahu kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya bisa jadikan model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut bersyukur ketika ada kaum elit yang ada di bangsa ini sudah mulai berani bersuara untuk mendukung kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Karena beberapa waktu kemarin heboh di media sosial terkait dengan suara-suara penolakan yang datang dari kaum elit, khususnya dari Komnas HAM, dari KPAI, dan juga oknum-oknum wakil rakyat yang tidak setuju dengan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, bahwa anak-anak yang nakal, anak-anak yang terlibat dalam tawuran, ataupun anak-anak yang seringkali melakukan aksi-aksi kriminal untuk dibina di barak militer agar mental mereka, karakter mereka bisa pulih kembali. Lalu dalam sapaan pagi yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam cuplikan video yang akan saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian, Kang Deddy Mulyadi mau menegaskan atau mau menyadarkan kita semua bahwa untuk membangun sebuah negeri harus berdasarkan kesadaran, bukan pertengkaran. Sekali lagi, bahwa untuk membangun sebuah negeri harus didasari kesadaran, bukan pertengkaran. Statement dalam sapaan pagi yang akan saya persembahkan ke hadapan pemirsa ini memang cukup menarik. Ada banyak hal yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Dan perlu saya informasikan kepada pemirsa sekalian bahwa sesungguhnya setiap pagi seolah-olah sudah menjadi kegiatan rutinitas yang selalu dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Beliau selalu mengupload video tentang sapaan pagi sebelum beliau melakukan aktivitasnya di Provinsi Jawa Barat. Beliau akan menceritakan hal-hal apa saja yang akan beliau lakukan hari itu, mau pergi kemana saja, dan agenda-agenda apa saja yang akan beliau lakukan. Tetapi dalam cuplikan video berikut ini, Kang Deddy Mulyadi benar-benar mau mengajak kita, mau menasihati kita, mau mengetuk pintu hati kita bahwa untuk membangun sebuah negeri itu harus didasari atas kesadaran, bukan pertengkaran. Inilah cuplikan video selengkapnya. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar. Semoga bahagia selalu, dan saya mengucapkan terima kasih pada para netizen, warganet seluruhnya, saudara-saudaraku yang terus memberikan doa, harapan, dan dukungan terhadap langkah-langkah yang saya lakukan, sehingga langkah-langkah ini memberikan manfaat bagi kehidupan kita hari ini dan kehidupan anak-anak kita di masa depan. Ada hal yang menarik ya, yang jadi pertanyaan-pertanyaan yang terus diarahkan pada saya mengenai penanganan anak-anak kita yang memiliki sifat-sifat khusus yang harus ditangani dan disempurnakan menuju arah yang lebih baik. Pertanyaan yang pertama adalah, harusnya gubernur itu melakukan upaya-upaya untuk menciptakan kehidupan anak-anak itu sehingga nyaman saat di rumah, nyaman saat di jalan, dan nyaman saat di sekolah. Ketika bicara nyaman saat di rumah, tentunya itu adalah wilayah privasi keluarganya. Tapi dari sisi kebijakan kan saya hari ini
sudah mulai membuat kebijakan. Yang tidak ada listrik, dinyalakan listriknya. Yang rumahnya jelek, secara bertahap berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh kami, rumahnya diperbaiki. Nah, tetapi ketika di keluarga itu ternyata anaknya banyak, kamarnya cuma satu, yang membuat anaknya sudah dewasa ini tidak nyaman tinggal di rumah karena tidak ada ruang privasi dia untuk tidur, untuk istirahat. Kan ini yang saya maksud, bahwa diperlukan keberhasilan program keluarga berencana, sehingga jumlah anak jangan terlalu banyak karena sulit terkendali. Tetapi kan muncul lagi bahwa itu melanggar hak-hak privat seseorang. Padahal tidak ada paksaan untuk diajak masuk keluarga berencana, baik keluarga berencana laki-laki maupun keluarga berencana perempuan. Dan lagi-lagi bahwa itu pelanggaran terhadap hak-hak perorangan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika mereka nyaman di jalan, gimana mau nyaman di jalan? Anak-anak pakai motor, kemudian knalpotnya brong, mereka bergerombol, konektivitas melahirkan daya imajinatif yang seringkali melahirkan sifat-sifat arogan di jalanan. Sehingga yang di bawah umur saya larang berkendaraan bermotornya dan penggunaan knalpot brong. Dan itu pun kurang mendapat respon positif ya dari orang-orang yang sangat mengerti tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian yang ketiga, di sekolah saya harapkan sekolah mengajarkan disiplin, membangun karakter siswa dengan baik. Lagi-lagi mereka di sekolah terkoneksi dalam sebuah kelompok yang fanatis terhadap sekolah, sehingga mereka akan menghantam siapapun yang berlawanan dengan sekolahnya. Ini kan problem ini juga harus diselesaikan secara bersama. Sekolah-sekolah harus tumbuh tanpa harus membangun sifat konektivitas siswa yang melahirkan fanatik berlebihan terhadap sekolahnya. Nah, ini juga secara bertahap lagi saya benahin. Nah, ini hal-hal yang terus menjadi wacana diskusi dan tak ada langkah penanganan. Sampai hari ini saya belum pernah mendengar ada peraturan di sekolah yang dibuat larangan siswa menggunakan kendaraan bermotor, larangan siswa menggunakan knalpot brong. Selama ini sekolah membiarkan kok. Nah, kemudian yang menarik lagi, pertanyaan kemarin adalah, Kang Didi harus menciptakan di dalam rumah itu kehidupan yang nyaman. Loh, kalau ibu bapaknya bertengkar tiap hari, apa gubernur harus ngurus rumah tangga orang? Apa gubernur harus datang ke setiap rumah, kemudian dan jumlahnya adalah jutaan rumah, kemudian melarang mereka untuk bertengkar di depan anaknya? Kan itu tidak mungkin. Nah, seluruh rangkaian itu hanya bisa diciptakan dengan kesadaran kita. Dan harus ada upaya-upaya jangka pendek yang kita lakukan, yaitu dengan kegiatan yang hari ini mendisiplinkan siswa, kemudian melibatkan TNI sebagai tenaga pendidik, disiplin karena tenaga pengajar keseharian oleh gurunya, dan menggunakan tempat pelatihannya. Jadi ini adalah pendidikan disiplin yang dijalankan oleh anggota TNI. Apakah itu bertentangan dengan undang-undang? Loh, Paskibraka dilatih oleh TNI. Guru-guru di Papua itu yang ngajarnya TNI. Pramuka ada sakanya tuh, yang di situ para pelatihnya anggota TNI. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melibatkan TNI yang itu pendidikan. Untuk itu, mari kita bersama-sama berpikir secara rasional. Bangsa ini butuh sentuhan. Kita ini butuh langkah-langkah nyata. Kalau bicara tawuran di Jakarta, tawuran tuh tiap hari ada. Anak-anak jalanan bertebaran di mana-mana. Anak-anak kecil dieksploitasi di kolong jembatan tiap hari banyak, mungkin banyak terlihat, tapi tidak ada tindakan. Dan saya menjadi aneh ketika ada tindakan, ributnya luar biasa. Daripada ribut terus-menerus, yuk kita berbagi tugas. Mana bagian saya menyadarkan siswa, mana bagian yang lain untuk menyadarkan siswa. Karena apa? Karena negeri ini hanya akan bisa dibangun dengan kesadaran, bukan dengan pertengkaran. Oke guys, itu adalah sapaan pagi dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Semoga saja ajakan-ajakan dari beliau ini bisa mengetuk pintu hati semua pihak, terlebih khusus kepada masyarakat Jawa Barat, bahwa Kang Deddy Mulyadi hari ini punya niat yang tulus untuk membangun Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa. Kebijakan-kebijakan ataupun program-program kerja yang selama ini beliau ambil, yang beliau lakukan itu
sangat berdampak positif kepada masyarakat Jawa Barat. Memang fakta telah membuktikan bahwa yang menolak kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi itu lebih banyak datang dari kaum-kaum elit, yang tentunya mereka ini adalah orang-orang yang punya kepentingan. Mereka merasa tersaingi, mereka merasa panik dengan kehebatan yang begitu luar biasa dari seorang Kang Deddy Mulyadi ini. Pemirsa, di akhir video dari sapaan Kang Deddy tadi kita mendengar bersama-sama bahwa untuk membangun negeri ini harus lahir berdasarkan kesadaran, bukan pertengkaran. Memang sangat tepat sekali dengan statement dari Kang Deddy Mulyadi ini. Kalau kita dari waktu ke waktu hanya sibuk untuk berdebat, sibuk untuk berkoar-koar, sibuk untuk melakukan kajian dan lain sebagainya, kapan bangsa ini akan berkembang? Kapan bangsa ini akan maju? Kapan kebijakan-kebijakan itu akan dieksekusi? Buat wakil rakyat, terlebih khususnya wakil rakyat yang selama ini selalu berkoar-koar di media sosial, melakukan penolakan kepada kebijakan Kang Deddy Mulyadi, khususnya anggota Komisi 10 DPR RI dan juga anggota DPRD dari Provinsi Jawa Barat yang datang dari PDI Perjuangan itu, tolonglah sadar diri. Tahu diri, tahu malu bahwa kalian itu dibayar oleh rakyat untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat. Bukan kalian membangun sebuah narasi untuk melahirkan kegaduhan di bangsa ini. Sekali lagi bahwa kalian itu dibayar oleh rakyat, dinafkahi oleh rakyat, sehingga kalian juga harus pro terhadap rakyat. Kami sebagai rakyat mengharapkan bahwa segala kebijakan yang pro terhadap rakyat untuk membangun bangsa ini, tolong kalian dukung. Jangan berkoar-koar di media sosial yang hanya mau menciptakan kegaduhan. Kami semakin muak. Pemirsa, Deddy Mulyadi adalah contoh pemimpin yang merakyat. Contoh pemimpin yang benar-benar telah mewakafkan hidupnya untuk orang banyak. Pemimpin-pemimpin seperti ini memang sangat sulit kita temukan di bangsa ini. Hari ini, hampir di semua platform media sosial selalu membicarakan tentang sosok Kang Deddy Mulyadi. Ketenaran atau kepopuleran dari Kang Deddy Mulyadi ini karena kreativitasnya, karena gagasannya, karena keberaniannya, karena ketegasannya yang selalu saja pro terhadap rakyat. Sosok-sosok pemimpin seperti inilah yang dirindukan oleh kita masyarakat Indonesia. Hari ini, segala sesuatu yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi hanya bisa dinikmati oleh masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Mari kita doakan bersama-sama agar hal serupa tidak saja dinikmati atau dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat, tetapi bisa juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mari, waktu yang akan menjawab apakah di tahun 2029 nanti ataukah di periode berikutnya. Tetapi apapun itu, mari kita memberikan dukungan-dukungan yang positif kepada pemimpin-pemimpin yang pro terhadap rakyat yang ada di bangsa ini. Pemirsa, mari kita simak lagi satu cuplikan video di season terakhir, dan semoga saja cuplikan video ini bisa menjadi inspirasi atau bisa menjadi motivasi buat generasi penerus bangsa ini dan juga kepada semua guru yang ada di bangsa ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Ada surat edaran nomor 43-PK-03-04 tentang 9 langkah pembangunan pendidikan Jawa Barat menuju terwujudnya Gapura Pancawaluya. Apa saja tadi? Cager, bager, bener, pinter, tur, singer. Kade singer lain penyanyi. Ya, singer itu cekatan. Kalau kata Pak KDM naon sih? Tangginas. Ya, tangginas tuh jadi kalau misalnya kalian tuh ya bangun. Kalian kalau bangun tuh sebelum subuh. Sebelum sholat subuh, jadi jangan udah beduk subuh baru bangun, sebelum subuh bangun, itu tangginas ya gitu, cekatan. Cager udah jelas harus sehat. Bager,
Bager udah jelas harus baik, sopan santun, ramah, seperti itu ya. Bener, kayak tadi tuh, nilai-nilai yang tadi, yang Ibu paparkan apa aja tadi? Fokus, kemudian disiplin, kemudian konsisten, itu adalah bener, ya gitu. Kemudian pinter, sudah jelas kalian harus bisa menguasai ilmu yang kalian pelajari di sekolah ini. Dan singer, ya, kalian punya ilmu, tapi kalau kalian yang nggak cekatan, nggak proaktif, percuma. Pengennya tuh tanganmu itu di bawah aja gitu loh, nunggu perintah aja. Harus proaktif, jangan hanya mau disuruh saja gitu ya. Oke, nah untuk mencapai itu, maka di sini ada 9 langkah pembangunan pendidikan Jawa Barat. Ini dari Gubernur Jawa Barat ya, tertanggal 2 Mei 2025. Kita bacakan. Yang pertama, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta tersedianya toilet peserta didik di dalam kelas. Nah, rencananya anak-anakku, kita, Dauan ini salah satu yang mengajukan bantuan. Dan alhamdulillah, walaupun tidak sesuai dengan yang kita ajukan, karena yang kami ajukan itu adalah meminta bantuan RPS DKV. Mana jurusan DKV? Ya, cuma 1 orang? Ya, kita mengajukan RPS DKV dengan 3 ruang kelas baru. Ruang kelas barunya belum dapat sayang. Yang kita diterima itu adalah insya Allah itu RPS DKV. Bangunan yang di sana tuh, yang di seberang tahu, yang dekat masjid, itu nanti rencananya akan dibongkar. Yang 2 kelas itu dibongkar, kemudian nanti berdirilah bantuan bangunan RPS DKV. Doakan tahun berikutnya kita bisa dapat bantuan yang lainnya, terutama RPS, toilet ya, karena toilet di kita masih kurang. Jadi SMK Dauan ini masih bisa dikategorikan sebetulnya belum ramah anak kalau dilihat dari segi fasilitas. Oke. Saya Rambo Aceh Nagan Raya. Rasanya ingin menangis melihat masih ada orang-orang yang gak suka dengan Kang Deddy Mulyadi. Bahkan orang itu membenci Kang Deddy Mulyadi. Berarti orang itu putus kawan. Perlu dibawa ke rumah sakit, diperiksa kepalanya. Pasti putus kawat. Ya, orang-orang yang membenci Kang Deddy Mulyadi atau yang menolak segala kebijakan dan program kerja dari Kang Deddy Mulyadi, saya sangat setuju bahwa akal warasnya itu sudah tidak berfungsi lagi. Sudah tidak mampu untuk berpikir dengan menggunakan logika akal sehat. Dan sayang sekali ketika suara-suara itu datang dari kaum elit, di mana mereka itu dibayar oleh rakyat, dinafkahi oleh rakyat, memakai mobil dinas dengan menggunakan uang rakyat, tinggal di rumah dinas dengan menggunakan uang rakyat, tetapi atas dasar manusia-manusia yang tidak tahu malu, yang tidak tahu diri, sehingga mereka pun berkoar-koar tanpa tahu diri. Semoga saja sapaan-sapaan yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam cuplikan video tadi bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Dan poin penting yang kita simak dalam cuplikan video di season terakhir ini adalah tentang pembangunan pendidikan yang ada di Provinsi Jawa Barat itu. Saya berharap bahwa para guru yang ada di bangsa ini, kalian semestinya lebih kreatif. Kreatif dalam hal ketika kalian mendapatkan ilmu-ilmu baru, hal-hal baru yang diperoleh dari sekolah-sekolah lain, cobalah diterapkan di sekolah kalian. Karena menjadi seorang guru tuh kreativitasnya harus tinggi. Tidak bisa dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, gaya mengajarmu tetap seperti itu. Lalu keadaan siswa pun tetap seperti itu. Itu artinya tidak ada peningkatan, tidak ada kemajuan. Tetapi kalau kalian sebagai guru lebih kreatif, bagaimana caranya untuk membangun sebuah sekolah itu biar bisa hidup,
tentu harus ada usaha-usaha. Terlebih khususnya sekolah-sekolah yang dinilai ada di pelosok, yang dinilai berada di desa tertinggal. Cobalah untuk aktif bermedia sosial, menggali informasi, mencari tahu informasi. Jangan sudah di kampung, tinggal terus di kampung, minim juga informasinya. Itu sangat disayangkan. Hal-hal dilakukan di Provinsi Jawa Barat hari ini, kalau kita mau ikuti secara baik, itu memang ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kalau pemimpin-pemimpin yang ingin daerahnya maju, pasti dia akan meniru banyak hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu, dia selalu menguploadnya di media sosial. Sekaligus sesungguhnya mau mengajarkan kepada kita bagaimana cara kerja yang benar. Jangan Anda dipercayakan oleh rakyat untuk menjadi seorang pemimpin, kerjaan Anda setiap harinya duduk manis di kantor. Semoga saja para gubernur yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa tahu diri, bisa melek. Kenapa seorang Kang Deddy Mulyadi itu bisa, lalu kalian tidak bisa? Makanya kalau mau jadi seorang gubernur, jadi seorang pemimpin, kerjanya jangan hanya duduk manis dalam kantor. Tahu diri bahwa kalian itu dibayar oleh rakyat. Dari gaji, dari tunjangan, dari mobil dinas, dari pakaian, dari rumah, dari makan, minum, dan lain sebagainya itu dibayar oleh rakyat. Jangan kalian hanya duduk manis di ruangan ber-AC. Turun ke lapangan, lihat persoalan yang ada di bawah. Cari solusinya, selesaikan persoalan-persoalan itu. Itu baru seorang gubernur yang mau daerahnya maju. Jangan ngendep. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.